Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-fadhil hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati usuli wa furufuri wa limu'allifatil kitab. Anna Allah ta'ala yahmina bima yadihim wa yumiduna bima dadihim wa fana birakatihim wa anwari asrarihim wa ulum fid din dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sekarang sampai mana? Masih ini ya, masih tentang, masih belum selesai muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisab'ati ini ya. Kemarin fal muradu bisab'ati ini. Yang dimaksud dengan 7 di dalam hadis yaitu yang pertama adalah Ahmad, nomor 2 adalah Bukhari, nomor 3 adalah Muslim, terus nomor 4 adalah Abu Daud, yang nomor 5 adalah Ibnu Majah. Ini kalau di dalam kitab-kitab yang lain ada di belakang. Jadi setelah Abu Daud ini At-Tirmidzi, setelah At-Tirmidzi An-Nasa'i, baru Ibnu Majah. Saya menemukan beberapa sarah dari Bulughul Maram karena saya penasaran. Saya lihat karena ada ganjilan kepada saya, karena nanti di salasah itu wa bisalasati ini man adahu mu'adil akhirah. Ini ada walaupun ada dua pendapat, tapi yang lebih masyhur nanti kita akan bahasnya. Jadi kalau di dalam kitab syarah, di kitab-kitab yang lain, Ibnu Majah ini ada di paling belakang. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah. Itu kalau 7 orang. Kalau nanti dia dalam hadis ini disebut dengan bisab'ati. Kalau disebut dengan bisittati wa bisittati dan dengan 6 orang, man adza Ahmada, selain Ahmad. Berarti kalau selain Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini untuk siapa Muslim, siapa Abu Daud kan sudah ini kan? Sudah selesai semua sama An-Nasa'i. Sudah belum? Catatan di bawahnya sudah di mana belum? Sudah sampai ke An-Nasa'i. Nah, kalau bicara wabisitati 6 orang selain Imam Ahmad. Kalau bicara wabil khamsati dengan 5 orang, man adzal Bukhari wa Musliman, selain Imam Bukhari dan Muslim. Berarti Imam Ahmad, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, 5 orang selain Bukhari dan Muslim.
Waqad aqulul arba'ah wa Ahmad. Terkadang Ibnu Hajar al-Asqalani menyebut al-arba'ah itu kalau ketika menyebutkan 5, pertama adalah al-arba'ah wa Ahmad. Siapa arba'ah ini? Wabil arba'ati, dan dengan kata arba'ah siapa kata arba'ah? Man ada salasatal ula, orang selain 3 yang pertama. Siapa 3 yang pertama? Ahmad, Bukhari, Muslim. Selain 3 orang itu berarti Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu kalau disebut dengan arba'ah. Wa bisalasati, dan dengan menyebutkan yang 3, man adahum wa adal akhirah. Selain yang 3 dan selain yang terakhir. Tadi yang terakhir kalau di kitab lain siapa yang terakhir? Ibnu Majah. Berarti yang 3 itu selain yang 3 yang pertama, siapa yang 3 pertama? Bukan Ahmad, bukan Bukhari, bukan Muslim. Berarti dari Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Karena Ibnu Majah ini kalau di dalam syarahnya ada paling belakang. Makanya kemudian ini bingung saya, karena memang yang masyhur itu kalau bilang as-salasah itu adalah Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Sedangkan di sini yang terakhir kan An-Nasa'i. Kalau bicara man adza wa adal akhirah selain yang terakhir, maka berarti An-Nasa'i hilang. Ibnu Majah, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Karena yang terakhir di sini adalah An-Nasa'i. Kalau yang jumhur yang dikenal dengan salasa itu sebenarnya An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Jadi yang paling belakang itu Ibnu Majah, bukan An-Nasa'i. Kalau di sini kan yang paling belakang adalah An-Nasa'i. Kalau di dalam kitab-kitab lain Ibnul Maram ini yang paling belakang adalah Ibnu Majah. Terus wabil muttafaqi alaihi, dan dengan kata muttafaqi alaih siapa? Al-Bukhari wa Muslimun, Imam Bukhari dan Muslim. Wa qad la adzkuru ma'ahuma ghairahuma, dan terkadang saya tidak menyebutkan bersama Bukhari dan Muslim selain beliau berdua. Jadi walaupun ada riwayat yang lain terkadang tidak disebutkan, hanya fokus kepada Bukhari dan Muslim, mencukupkan kepada Bukhari dan Muslim saja. Wa ma'adza dzalika, adapun sesuatu selain itu, selain as-sab'ah, fa huwa mubayyinun, fa huwa, maka adapun sesuatu itu mubayyinun, yang akan dijelaskan, yang akan diperjelas. Ini kok fawa, maka adapun mubayyinun, akan menjelaskan. Tapi kalau ada beberapa itu yang membaca mubayyinun, dijelaskan. Kalau mubayyinun dijelaskan, kalau ngikutin kitabnya apa di situ? Mubayyinun. Kalau mubayyinun yang menjelaskan. Wasamaituhu, dan aku namakan kepada Mukhtasar, kitab yang akan kita bahas ini kan ringkasan Mukhtasar, Bulughul Marami, pada nama Bulughul Maram min Adillatil Ahkami. Ini nama kitab yang akan kita pelajari. Bulughul Marami, pencapaian tujuan. Kalau ditanya apa sih artinya Bulughul Maram? Bulughul Marami, pencapaian tujuan,
min adillatil ahkami, dari dalil-dalil hukum. Wallaha, dan kepada Allah. Kalau ini dhamma ya, wallahu, dan adapun Allah, as'alu, yaitu aku meminta, aku memohon. Kalau ngikutin ini berarti jadi mubtada. Wallahu, dan adapun Allah, as'alu, yaitu aku meminta, aku memohon. Kalau dibaca wallaha menjadi maf'ul, kepada Allah as'alu, aku meminta, aku memohon. Tapi ikutin kitabnya wallahu, adapun Allah, as'alu, yaitu aku memohon. Alla yaj'ala, agar tidak menjadi, agar Allah tidak menjadikan. Alla yaj'ala, agar Allah tidak menjadikan. Ma'alimna, terhadap apa yang kami pelajari atau apa yang kami ketahui. Alla yaj'ala alla yaj'ala, agar Allah tidak menjadikan ma, kepada apa, ma kepada apa, alimna, yang kami ketahui atau yang kami pelajari. Alaina, menimpa kami, wabalan, bencana, sebagai bencana. Allah adalah, adapun Allah ini, aku memohon agar Allah ini tidak menjadikan apa yang aku ketahui, apa yang aku pelajari sebagai bencana. Apa wabala? Catatannya, ai syiddatan fil hisabi, kesulitan dalam perhitungan, beratnya perhitungan. Wasiqalan fil auzari, dan beratnya dosa-dosa. Siddatan fil hisabi, kesulitan dalam perhitungan atau hisab. Wasiqlan fil auzari, dan beratnya dosa-dosa. Kalau sudah berat hisab kita di akhirat, itu bencana bagi kita. Makanya berat, paling beratnya paling beratnya siksa di hari kiamat nanti itu orang yang memiliki ilmu tapi Allah tidak jadikan itu bermanfaat kepada dirinya. Siksanya sangatlah pedih, siksanya sangatlah berat. Kalian punya ilmu tapi tidak diamalkan, siksanya sangatlah berat. Kemudian pengarang kitab ini memohon kepada Allah agar ilmu yang Allah ajarkan, Allah berikan, yang dipelajari oleh pengarang kitab ini tidak menjadi hisab yang berat, tidak menjadi beban yang berat, tidak menjadi perhitungan-perhitungan yang sulit. Ketika ditanya nggak bisa jawab, ya masuk ke dalam neraka. Terus wa ayyarzuqona, dan agar menganugerahi kami. Wa ayyarzuqona, agar Allah menganugerahi kami. Bima, dengan sesuatu
Yurdi yang meridhoinya. Wa ayyarzuqa dan wa ayyarzuqana, dan agar Allah menganugerahi kepada kami al-amalah pada amal, bima dengan sesuatu yurdihi yang meridhoinya, subhanahu wa ta'ala, siapa Allah subhanahu maha suci wa ta'ala maha tinggi. Jadi agar Allah memberikan rezeki anugerah kepada amal yang kita lakukan, amal yang dilakukan oleh pengarang kitab ini dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Kalau Allah ridho, ya senanglah. Senang maksudnya di sini amalnya diterima. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah ada doa, Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, kami berlindung, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amalan yang tidak terangkat, yang tidak dilaporkan, dari doa-doa yang tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita lakukan itu ada potensi diterima atau tidak. Hanya terkadang kita merasa, oh saya hafalan Al-Quran, hafalan saya fasih, saya pasti diterima Al-Quran. Ya belum tentu. Kalau niatnya tidak karena Allah. Ayo, Kitabut Thaharati. Nah, sekarang sampai kepada kitab Thaharah. Ayo lanjut. Ngantuk? Tadi banyak kegiatan. Kita sudah masuk ke bab sekarang. Muqaddimah sudah selesai. Kita akan melanjutkan kepada pelajaran. Ini masuk pelajaran pertama, Kitabut Thaharati. Kitab bersuci. Thaharah bersuci. Kenapa harus dimulai dengan thaharah? Ya, sholat itu harus dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jangan miring-miring. Ayo, saya ngantuk ya. Kemudian babul miyahi. Oh, kitab thaharah. Apa sobar thaharah ini? At-thaharatu, luatan secara bahasa, catatan di bawah. Kitabut thaharati, apa yang dimaksud dengan thaharah? At-thaharatu, luatan secara bahasa, an-nadhafatu, kebersihan. An-nadhafatu, kebersihan. Wa syar'an, dan secara syariat, izalatul hadasi wal khabasi, menghilangkan hadas dan najis. Izalatul hadasi wal khabasi, menghilangkan hadas dan najis. Khabasi, najis. Hadas itu ada dua, hadas kecil, hadas besar. Najis ada berapa? 3. Muwalladah, mutawassithah, dan muhaffafah. Ada 3. Itu yang disebut dengan thaharah. Kalau bahasa, kalau ditanya apa yang dimaksud dengan thaharah secara bahasa, jawabannya adalah kebersihan. Bahasa Arabnya
an-nadhafatu, ditambahkan an-nadhafatu minal iman. Kalau menurut syariat izalatul hadasi wal khabasi, apa artinya? Menghilangkan hadas dan najis. Ayo, anbabul miyahi. Yang pertama, ini bab pertama, karena sebelum toharah kita harus dalam bersuci ini cara mensucikan hadas atau mensucikan najis, khobas, itu biasanya pakai apa? Air. Setelah pakai air, apa lagi? Pakai apa? Kita bersuci pakai apa? 1 air, 2 sabun, 3 suklin, 4 sampo. Sabun enggak menyucikan ya. Yang menyucikan adalah air. Malah air kalau ketemu sabun itu suci tapi tidak menyucikan. Kan nanti itu kalau di dalam kitab fikihnya Fathul Qoribnya itu ada 4 kan. Ada air suci menyucikan, ada air suci makruh menyucikan tapi makruh, ada suci tapi tidak menyucikan, kemudian ada najis. Kalau air yang suci tidak menyucikan disebabkan bercampurnya barang halal dengan barang halal, ya seperti sabun bertemu dengan air. Juga teh, kopi, teh sama kopi. Ini buku apa ini? Tutup dulu nanti setelah saya. Ya. Langsung. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Lanjut. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Sering kan kalian mendengar Abu Hurairah? Hah? Abdurrahman. Abdurrahman. Abu Hurairah beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Al-rajih, pendapat yang paling rajih, mendekati benar, paling kuat. Karena banyak beda-beda ulama. Ad-Dawsi, julukan beliau. As-Sahabiyyu, juga julukan beliau. Ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi. Al-Jalilu, yang agung, sahabat yang agung. Tidak cukup itu, hafidus sahabati, penghafal dari kalangan sahabat. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Kemudian al-mutawaffa, yang wafat sanata sab'in wa khamsina minal hijrati, ke 57 Hijriyah. Jadi kalau ditanya siapa Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr, yang Sakhrin. Lanjut, apa? Qala, beliau berkata, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahri, tentang laut.
atau di dalam masalah laut, apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Apa yang dimaksud dengan bangkai di sini? Jadi apapun yang ada di laut hukumnya halal. Sampai airnya halal, bangkainya juga halal. Asal daripada menggunakan air laut itu suci. Jangankan airnya, bangkainya saja adalah suci. Coba dilihat makna apa yang disebut dengan bangkai di sini. Bawahnya kita makna al-mayyitu, adapun mayit bangkai. Al-mayyitu adapun bangkai. Adapun bangkai minas samaki dari ikan, minas samaki dari ikan, halalun yaitu halal, halalun yaitu halal, bittifaki menurut kesepakatan ulama. Wafima, dan di dalam sesuatu adahu selain bangkai ikan, khilafun berbeda-beda ulama, berbeda-beda pendapat. Kalau masalah ikan, semua sepakat bahwa bangkainya ikan itu hukumnya halal, tidak perlu disembelih. Pokoknya ketemu ikan di laut, mati langsung ambil, langsung goreng. Tapi kalau selain bangkainya ikan, bangkai ularnya, bangkai apanya, bangkai ini berbeda-beda ulama. Pokoknya yang bukan ikan. Mahaluhu kutubul fikih, adapun tempatnya, tempat perbedaan tadi itu kutubul fikih, di dalam kitab-kitab fikih. Pembahasan tentang perbedaan-perbedaan itu dibahas di dalam kitab fikih. Terus wal hadis, dan adapun hadis ini, wal hadis, dan adapun hadis ini jawabun ialah jawaban ala su'ali Abd ibn Zam'ata, atas pertanyaan Abd ibn Zum'ah. Jadi beliau ini bertanya tentang permasalahan kesucian air yang ada di laut. Dijawab oleh Rasulullah, airnya suci, kemudian
bangkainya juga suci. Keterangan tadi dijelaskan yang sepakat ulama kesuciannya tentang masalah bangkai apa? Ikan. Kalau selain bangkai ikan masih ulama berbeda-beda pendapat. Terus apa sih sebenarnya fikul hadisnya, pemahaman fikih hadisnya? Pertama, dari hadis huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu ini, yang pertama adalah orang yang tidak mengetahui terhadap suatu permasalahan diharapkan menanyakan kepada orang yang berilmu. Makanya di sini siapa yang bertanya kepada Rasulullah? Siapa tadi yang bertanya? Abd ibn Zam'ah. Beliau nanya. Intinya kalau tidak tahu, tanya kepada orang yang tahu, yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang bisa menyebut, orang yang berzikir, orang yang berilmu. Yang kedua, dibolehkan menggunakan laut sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, halal memakan bangkai hewan laut yang hidup di dalamnya. Nah, itu diantaranya pemahaman daripada hadisnya. Cuma kalau kita baca di Ibana, karena kita kalau di Ibana kita masih ada lanjutannya. Akhrajahul arba'atu, dan mengeluarkan kepada hadis ini al arba'ah. Siapa arba'ah itu? Siapa arba'ah? Selain yang tiga. Yang pertama Abu Daud, terus Tirmidzi, terus Nasai, terus Ibnu Majah. 4. Wa Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Syaibah. Jadi yang mengeluarkan hadis ini 4 tadi itu Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, kemudian ditambah dengan Ibnu Abi Syaibah. Siapa sih Ibnu Abi Syaibah? Huwa beliau siapa? Abi Syaibah, Abu Bakrin, ialah Abu Bakar. Siapa Abu Bakar ini? Yakni Abdullah ibnu Muhammadin, putra daripada Muhammad, atau Ibnu Abi Syaibah, dalam kurung Ibnu Abi Syaibah. Terus Ibrahim, yakni Ibrahim, beliau Ibrahim ibnu Utsmana, putra daripada Utsman. Al-Wasitiyu al-Wasitiyu al-asli. Beliau ini asalnya di Al-Wasit. Al-Wasiti ini daerah. Asalnya di sana. Al-Kufiyuh, dari Kufah. Al-Isa maulahu. Maulahum. Al-Hafidhu, yang hafidh, seorang penghafal. Al-Mutawaffa wafat
200 tahun 235. Sanata mi'ataini wa khamsin wa salasina minal hijrati atau hijri. Hah? Al-Isa. Nama orang ini Al-Isa maulahum. Jadi beliau ini dibebaskan dari perbudakan. Terus wal lafdhu lahu, dan adapun lafaz hadis milik Ibnu Abi Syaibah, dan adapun lafaz hadis milik Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Zaimah dan Ibnu Zaimah wa Tirmidzi dan Tirmidzi warawahu dan meriwayatkan kepada hadis ini Malikun, ialah Malik. Imam Malik meriwayatkan kepada hadis ini. Wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad. Siapa habis ini? Habis ini siapa? Oke. Berarti nanti siapa? Ibnu Huzaimah belum selesai ya. Terus Malik, Imam Syafi'i catatannya belum selesai, kita lanjutkan minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.